Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus somadu yahdil rasyad alladzi lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pemirsa, pendengar di rumah, dimanapun berada yang saya muliakan, sudah berkali-kali kita mendengarkan fadilah Allah menurunkan bulan Ramadan. Berapa kali, bahkan setiap tahun kita bahas itu. Berpuluh-puluh tahun kita mendengar dan kita membahas. Mari kita koreksi sedalam-dalamnya. Fadilah Ramadan yang diberikan oleh Allah, apa sudah benar kita miliki? Apakah fadilah itu hanya sekedar pengertian yang kita bawa sampai mati? Kita akan membawa sebuah pengertian, tapi tidak membawa suatu pengeterapan dan action daripada hasil fadilah itu. Kita koreksi diri kita. Karena kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Takwa. Takwa diberikan oleh Allah dalam jiwa, dalam kolbun, hati. Kalau hati manusia itu diberi sifat takwa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan menjadi baik. Kalau itu sudah menjadi baik, maka semua jasad manusia yang bertakwa Allah akan menjadi baik. Idza soluhat soluhal jasadu kulluh, maka jasadnya akan menjadi baik. Lesannya akan menjadi baik. Perbuatannya menjadi baik. Pikirannya menjadi baik. Lebih-lebih hatinya, tempat bersemayam fadlnya Allah berupa takwa Allah. Ini hati akan menjadi hati yang bersih, hati yang suci. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus ngoreksi sungguh-sungguh. Jangan-jangan takwa ini tidak berdampak buat ibadah kita. Ibadah seibadah. Tapi karena tidak ada takwa di hati, maka ibadah kita ini tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sampai. Karena yang bisa sampai kepada Allah itu hati, kolbun. Ya. Kalau hatinya suci, sampai. Kalau hatinya kotor, tertolak. Karena kotornya hati itu hijab, aling-aling. Maka kita wajib untuk membersihkan jiwa. Mengapa? Karena takwa tidak akan turun kecuali dalam jiwa yang suci. Fadlnya Allah tidak akan turun kecuali hati yang bersih. Bukan berisi kesombongan, tidak. Munkasirati kulubuhum. Jadi rendah hatinya. Merasa penuh dosa. Jadi merasa dosa, merasa rendah. Maka bila ada orang diberi oleh Allah fadl, ya, walaupun orang itu asalnya itu jelek, asalnya tidak sholat, asalnya melakukan perbuatan yang maksiat, dosa yang maksiat itu suatu saat bila Allah menurunkan fadl di jiwanya, dalam kolbunnya, maka kolbun itu akan menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi hamba yang penuh dosa itu.
Qalbun, hati. Hati ini akan bereaksi dengan adanya petunjuk Allah, hidayah Allah yang berupa takwa itu sendiri. Maka kita tidak boleh atau tidak pantas untuk berputus asa walaupun diri kita ini masih penuh dosa. Walaupun diri kita ini masih hina. Walaupun diri kita ini tidak pantas untuk menuju kepada yang maha suci. Tidak boleh putus asa karena Rahman, Rahim, sifat Allah berupa rahmatnya Allah ini diberikan kepada siapapun yang dikehendaki. Wa rahmati wasi'at kullasyai'. Sampai Allah mengatakan, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka saya ingat dalam dawuh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ada orang dosa, tapi hatinya mendapat hidayah, merasa rendah. Jadi merasa rendah, merasa penuh dosa. Ini lebih baik, lebih dicintai Allah dari tasbihnya muqarrabin. Orang-orang muqarrabin yang dekat dengan Allah, kekasih-kekasih Allah. Jadi ada orang merintih, menangis, merasa dosa, merasa kecil, ingat dosa-dosa yang ia lakukan. Ingat dosa-dosa ketika dia berani dengan ibunya yang sekarang sudah membujur kaku di kuburan. Ingat dosa-dosa kepada orang tuanya, ayahnya, yang sebab dia menjadi besar karena keringat ayahnya, menjadi besar karena air susu ibunya, menjadi mulia karena air mata ibunya yang berdoa. Ingat dosa kepada orang tua itu. Ini lebih dicintai daripada tasbihnya muqarrabun. Orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu bila jatuh kepada orang yang penuh dosa. Takwa itu bila jatuh kepada orang-orang yang belum melakukan ibadah. Itu jatuh ke dalam qalbun dulu, jiwa. Maka bereaksilah hidayah itu di dalam hatinya. Maka teringat semua permasalahan dosa-dosa yang ia lakukan. Baik itu dosa kecil, lebih-lebih dosa besar. Bereaksi. Menjadikan suatu kekuatan besar. Yang menyentuh kolbu sehingga menjatuhkan air mata kerendahan di sisi Allah. Darratun. Satu darah ibadahnya orang yang merasa dosa merintih di hadapan Allah lebih dicintai oleh Allah daripada tasbihnya muqarrabun. Ini hidayah. Sampai Syekh Ibnu Athaillah dawuh, maksiatun aurasat dillan wangkisaron khairun min ta'atin aurasat izzan wastikbaro. Maksudnya begini. Maksiatnya seseorang, dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang, terus mendapat hidayah dari Allah sehingga jiwanya bereaksi menuntut untuk merasa rendah, sehingga jiwanya ada perasaan dilan wang kisaron, merasa rendah. Dia tidak pernah merasa apa-apa di sisi Allah. Merasa dirinya itu hina-dina di sisi Allah. Karena nampak dosa-dosa yang ia lakukan. Itu dibawa mati. Al-wajal ilal ajal. Jadi perasaan itu dibawa sampai mati. Orangnya akan selamat ini karena takwa seperti itu. Allah memuliakan orang seperti ini. Itu khairun min ta'atin aurasat izzan wastikbaron. Itu lebih baik daripada orang yang beribadah
Orang yang melakukan ibadah banyak-banyak, luar biasa. Tapi karena tidak ada hidayah dari Allah, tidak ada ya guru murabbi yang menuntun untuk kerendahan, sehingga dibiarkan ibadah semakin banyak, semakin bangga, menimbulkan perasaan izzan wastikbaro, menimbulkan perasaan mulia, menimbulkan perasaan pede di hadapan Allah, percaya diri, sehingga banyak pencitraan-pencitraan di dalamnya dan merasa lebih besar daripada orang lain. Inilah takwa Allah, tujuan puasa. Kita akan ingat ya, tujuan puasa itu sendiri, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita ini sudah beriman. Iman yang bisa mencapai takwa Allah itu harus melalui proses. Belum tentu kalau kita iman ini menjadi takwa, karena Allah menyatakan, wahai orang beriman, diwajibkan kalian berpuasa. Jadi prosesnya dengan cara berpuasa. Seperti halnya diwajibkan umat sebelum kamu, tetap umat-umat sebelum kita untuk mencapai takwa orang beriman itu dengan cara proses berpuasa. Kalau sudah berpuasa seperti itu, baru Allah memberikan jaminan la'allakum tattaqun, agar kamu bisa bertakwa. Ingat. Jadi iman kita ini untuk menjadikan takwa itu harus ibadah, harus takwa Allah. Untuk menjadi takwa Allah harus berpuasa. Satu sisi, iman yang diberikan oleh Allah itu masih telanjang. Kalau masih telanjang, belum ada kemuliaan. Iman itu belum bisa nampak indah. Al-imanu uryanun, jadi masih telanjang iman itu. Lalu bagaimana supaya indah, supaya menarik, supaya mulia? Walibasuhu taqwa. Maka pakaiannya adalah takwa Allah. Artinya dengan puasa Ramadan, jiwa mendapat fadl takwa Allah, menjadi takwa, maka orang yang masih jelek akan berubah menjadi baik. Karena indah akhlaknya, indah adabnya. Orang yang sudah baik syariatnya, yang sudah baik ibadahnya, karena takwa Allah diberikan oleh Allah, ibadah yang sudah baik itu dinolkan, tidak ada perasaan aku ibadah. Karena beriman kepada Allah. Indahnya orang beriman adalah beribadah, indahnya ibadahnya orang beriman adalah ikhlas. Tidak ada perasaan mampu, tidak ada perasaan pencitraan. Orang ikhlas hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, diri kita bagaimana, hadirin yang saya muliakan? Ramadan sudah berpuluh-puluh kali kita lakukan. Sekarang ini dalam perjalanan untuk melaksanakan Ramadan di tahun ini. Kita koreksilah. Kita jangan seperti tahun-tahun lalu. Hanya slogan takwa, Idul Fitri menang, tapi selalu kalah. Kenapa? Karena kita butuh hidayah dan butuh takwa itu turun di dalam jiwa kita. Inilah butuh bimbingan. Yang mana kita harus mencari ulama yang membimbing itu. Itu adalah ulama. Ada 3 ya. Satu hukama yang menuntun kita untuk beribadah, yang menuntun kita untuk syarat rukunnya ibadah, yang menuntun kita dengan ilmu-ilmu, baik itu mantik atau balagho atau yang lain. Ada ulama yang menuntun kita untuk mendapatkan hikmah, untuk mendapatkan
pertemuan dengan Tuhannya. Liqa arabihi. Ini ulamanya, ini namanya hukama. Kita cari hukama itu. Sehingga kita tidak hanya mengerti dengan apa agama, tapi betul-betul memahami kepada siapa saya ini mengabdi, memahami ibadah nanti ya kita, tujuannya kemana. Disitulah ya hadirin yang saya muliakan, agar kita benar-benar merasakan apa yang kita lakukan di dalam jiwa, itulah takwa Allah. Selanjutnya, takwa itu bukan hanya slogan, bukan hanya pengertian, tapi takwa itu adalah bentuk praktek. Dan semuanya itu akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup ini nanti akan ada suatu saat kita akan dimintai pertanggungan jawab. Saat itu kita tidak bisa mengelak apa yang pernah kita lakukan, tidak bisa nutupi apa yang ada di dalam jiwa kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhassabu. Kita koreksi diri kita. Kita evaluasi jiwa kita. Kita evaluasi ibadah kita. Kita koreksi ibadah kita. Kita evaluasi amal-amal kita. Banyak mana baik dan buruknya. Begitu pula baik-baik yang kita lakukan itu sudah benar-benar tertuju kepada Allah. Apakah masih banyak pencitraan-pencitraan yang kita lakukan sehingga kita nanti akan dimintai pertanggungan jawab. Kita akan menemui saat di mana tidak ada suara, di mana tidak ada bantah berbantah. Ketika itu yang bicara adalah flash disk-nya Allah. Kalau hari ini dicocok flash disk berputar, gambaran itu jelas, suara itu jelas. Apa yang kita lakukan? Flash disk. Mulut ditutup oleh Allah. Yang menjadi flash disk-nya Allah adalah tangan dan kaki kita. Ketika kita dimintai pertanggungan jawab, flash disk itu ditaruh di laptop agung milik Allah. Semua bisa melihat apa yang kita lakukan. Apa yang kita perbuat, kita tutup-tutupi, semua tidak bisa menghindar. Masya Allah, betapa dosa kita di hadapan Allah. Kita masih banyak menutupi kesalahan kita. Kita tutupi dengan perasaan-perasaan ini. Kita tutupi dengan pencitraan-pencitraan yang kita lakukan. Tapi intinya banyak dosa. Karena flash disk itu akan berputar menjadi tape recordernya Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dikatakan oleh Allah, difirmankan, di hari itu ketika kita akan dimintai pertanggungjawaban, kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak mengajak berdebat dengan hambanya. Hamba tidak diajak berbicara oleh Allah. Karena al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Mulut yang biasa berdebat, yang bohong, itu ditutup oleh Allah, dilakban, ditutup, tidak boleh bicara. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah punya flash disk di dalam diri kita. Sudah di-on-kan sejak dewasa sampai mati, itu flash disk yang berisi tangan dan kaki kita. Ketika itu kita tidak diajak bicara, langsung dicocok flash disk itu, di setel, maka akan berputar mulai kita balik sampai mati. Tidak ada satu pun yang terselip, walaupun sekecil apapun, di situ akan terbongkar.
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka amal yang baik tidak ada terselip, karena flash disk itu terjaga. Tangan-tangan ini yang berbicara, kaki yang menjadi saksi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tidak ada amal sedikit pun yang lalai, tidak tersampaikan. Begitu pula wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu pula kejahatan, kesalahan, kejelekan kita, tidak ada sedikit pun yang tidak tersampaikan, tidak terputar. Saat itulah manusia di hadapan Allah tidak berkutik. Kalau di sini kesalahan bisa tertutup, walaupun di pengadilan mungkin yang salah akan menang, yang benar akan kalah. Tapi di pengadilan nanti di sisi Allah, ketika kita dievaluasi, yang baik sedikit pun tidak akan terlewati. Jahat apapun yang kita tutupi akan terlewati. Maka tidak terlewati. Maka tobatlah di bulan Ramadan yang penuh dengan barokah ini. Mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita nanti dibongkar rahasia-rahasia ini, dievaluasi oleh Allah, dinilai oleh Allah, tidak ada sedikit pun yang terlewati. Hadirin yang saya muliakan, takwa. Orang bertakwa pasti takut kepada Allah. Bukan takut karena apa-apa, bukan takut karena siksa, tidak. Karena takut dia bermaksiat itu kepada siapa, dia dosa itu kepada siapa. Yang jelas kita maksiat itu kepada Allah, kita dosa kepada Allah. Oleh karena itulah mari kita bertobat. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tobat yang sesungguh-sungguhnya. Kita mujahadah dengan sesungguh-sungguhnya, bukan hanya lesan, tapi betul-betul kita lakukan jiwa kita. Karena kita tidak akan berkutik bila nanti kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari hadirin, apa yang kita lakukan nanti ketika kita di sana? Tidak ada suara, tapi tangan yang kita cintai akan menjadi musuh. Kaki yang kita cintai akan menjadi saksi perbuatan kita. Marilah di dalam bulan puasa ini kita bersungguh-sungguh agar makna puasa, agar puasa yang dijadikan oleh Allah agar orang beriman menjadi takwa, itu diberikan kepada diri kita. Orang yang bertakwa senantiasa merasa dirinya lemah, dirinya rendah, dirinya merasa dosa. Itu orang yang takwa. Orang yang takabur sebaliknya, dia merasa baik. Dia merasa lebih tinggi dari orang lain. Dia merasa lebih mulia daripada orang lain, bahkan lebih baik dari orang lain. Semoga Allah di Ramadan yang suci ini memberikan kita semuanya berupa fadl takwa di dalam jiwa kita. Hadirin, masih ada kesempatan. Orang takwa beristighfar. Intisari istighfar adalah merasa dosa. Maka ketika beristighfar, ketika kita baca Quran, ketika kita mujahadah, perasaan dosa mewarnai jiwa orang yang takwa. Perasaan rendah mewarnai jiwa orang yang takwa. Seperti itu tadi dikatakan, orang dosa, orang maksiat yang diberi takwa menimbulkan perasaan rendah dan dosa itu lebih baik daripada orang yang taat tapi tidak menimbulkan kerendahan, tidak menimbulkan dirinya penuh dosa, malah menjadikan izzan wastikbarul, menjadi lebih mulia dan lebih besar dari orang lain. Ya, semoga sekedar yang saya sampaikan untuk tausiah ini, dimanapun berada saudaraku, mujahadah. Selain mujahadah dengan wiridnya, mujahadah waridnya, hati harus merasa rendah. Latih hati merasa dosa. Latih hati merasa diri kita ini adalah hina di sisi Allah. Kalau kita sering menangis, orang yang sadar kepada Allah,
mungkin akan banyak menangis, sering menangis, banyak menangis, itulah. Tapi kita kan tidak. Kita banyak pongah, banyak tersenyum, tertawa, lupa bahwa kita akan kembali kepada Allah. Ya, saya kira cukup. Semoga Allah meridhoinya dan kita diberi hidayah oleh Allah menjadi manusia yang muttaqin. Kita bawa sampai mati. Segala kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.